Mas Karmira kameramen.
Lalu ya. Semuanya boleh sesuai isu. Selanjutnya aku mengikuti sembah puyung ngarit. Om Raditya Astyam Param Jyoti Rakta Tejo Namostute Sweta Pangkajya Madhyasti Paskaraya Namostute Pranamyam Paskaram Dewam Sarwa Klisa Vinasanam Pranamya Aditya Siwaratam Bukti Mukti Waram Radam. Om Rang Ring Sah Parama Siwa Dityaya Namo Namah Swaha. Puspa selanjutnya, puspa bunga merah. Sembah puyung mawit. Om Nama Dewa Adistanaya Sarwaya Waipi Nama Siwaya Padmasana Eka Pratistaya Ardhanarswarya Namo Nama Swa. Om Brahma Wisnu Iswaram Dewam Jiwatmanam Trilokanam Sarwa Jagat Pratistanam Sarwa Roga Vimurditam Sarwa Roga Vinasanam Sarwa Wigna Vinasana Wigna Diksa Vinasanam. Om Nama Siwaya. Muspa selanjutnya, muspa bunga campur.
sembah beliau ngawe. Om anugraha manoharam dewa data anugraham yarjanam sarwa pujanam nama sarwa anugraham dewa dewi mahasidi yatnikata muladidam laksmi sidi jadil kayu nama swa. Om kring anugraha manoharaya namo nama swa. Om ayu waderyasyo wadir pratnya suka sriam dharma sentana berkita sabtuti sabta berdaya yata merustita dewaya wadgangga mahitale chandra bhogagana tawat tatwatma wijay bhavit. Om dirgayu astu tatastu astu. Om awignamastu tatastu astu. Om subhamastu tatastu astu. Om sriam bhavantu purnam bhavantu sabta berdyastu tatastu astu swaha. Antiasti paramapidam antiasti dewa masita saruste kasukana wa pradana ya namo nama swaha. Sembah beliau ngawe. Om dewa suksma parama asintya ya nama swaha. Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om
lagi dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Tak lupa juga terima kasih kepada para pengarsi, terutama pengarsi biasa, karena atas ilmu pengetahuan beliaulah kita semua dapat menjalani kehidupan dunia saat ini. Pada malam hari ini, seperti biasa kita akan menjalankan Dharma Tula, dan kali ini kita membahas tentang perhitungan. Pasti kalian sudah pernah paham dan sudah pernah belajar tentang perhitungan, yaitu 3 sifat yang ada dalam setiap makhluk hidup. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Pak Ikam selaku pembina pasangan. Mungkin kepada Pak Ikam saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tak lupa mengaturkan sumbangan jali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya kira untuk pemaparan pada malam hari ini yang mana sudah dijelaskan di awal, materi kita atau bahasa kita pada malam hari ini yaitu tentang triguna, yang mana setiap pembelajaran entah di SD maupun di SMP, triguna itu selalu ada materinya. 3 sifat dasar yang dimiliki oleh manusia inilah yang akan mempengaruhi pola tingkah laku kita selama kita hidup. Satwam. Nah, ini yang pertama, satwam. Satwam itu merupakan salah satu sifat yang paling bijaksana dalam diri manusia. Kebijaksanaan kita dalam bertindak, berpikir, berucap, nah, itu dipengaruhi oleh satwam itu sendiri. Tatkala kita merasa iba melihat orang lain jatuh atau tragedi-tragedi yang saat ini sedang terjadi, itu yang muncul adalah sifat satwam kita. Ada rasa iba, ada rasa ingin menolong, ada rasa ingin membantu sesama. Nah, itu satwam yang mempengaruhi kita. Di sisi lain, yaitu kita memiliki yang kedua, yaitu rajas, rakus. Nah, identitas rajas itu memiliki 2 sifat juga. Ada rajas yang bersifat positif, ada rajas yang bersifat negatif. Tapi bagaimanapun juga rajas itu tetap memiliki warna merah, yang artinya dia itu sebagai kerakusan, ketamakan. Tatkala kita keinginan untuk memiliki hak orang lain, itu kita rajas. Makan tanpa kontrol, itu rajas, karena sifat alamiahnya itu adalah rakus. Pada saat kita egois kepada orang lain, nah, lek enggak aku yang menentukan, enggak, kamu harus ikut aku, kamu harus menurut aku, semua keputusan ada di aku, itu adalah rajas. Pada saat kalian dipengaruhi oleh rajas atau rajas yang semakin besar pengaruhnya kepada sifat kita, maka ya egois tadi yang akan kita rasakan. Pada saat kita berkumpul, terus habis itu, atau pada saat pesamuan, semua kalau nggak atas kehendakku, tidak. Nah, itu rajas yang mempengaruhi. Pada saat rapat, semua keputusan ada di tangan saya, itu rajas namanya. Bukan raja loh ya, rajas. Sifat yang ketiga, tamas. Apa itu tamas? Malas. Sifat itulah yang paling mendominasi saat ini pada masa pandemi. Tamas kita lebih tinggi. Akhirnya muncullah sebuah bahasa, muncullah kaum baru yang disebut dengan kaum rebahan. Tamasnya lebih tinggi. Pada saat kita enggan untuk bertindak, enggan untuk melaksanakan aktivitas, enggan untuk geraklah bahasanya, itu merupakan sifat tamas yang mempengaruhi diri kita. Ayo, sadarkah kalian saat ini lebih besar manakah antara satwam, rajas, dan tamas pada diri kalian? Rajas.
Iya aku Mas. Merasakan rajas, dia itu sifat yang rakus. Aku rakus akan mendapatkan keberhasilan. Baik. Apa dia salah? Baik. Mengejar suatu impian dalam proses kita belajar itu adalah sifat rajas yang positif. Baik itu. Kembangkan. Tapi persentasenya hanya sekian persen yang mampu membangunkan rajas dalam bentuk yang positif. Sisanya sekian persen yaitu bersifat negatif. Diajak untuk melakukan hal-hal yang bersifat negatif, tamas kita munculkan. Aku males lah apa nih melu arek-arek sing kegiatan tidak produktif. Tamasnya muncul. Aku males kambe arek-arek lek sing dijak bulet kurang tak. Nah, itu tamas yang positifnya harus dimunculkan. Tapi tamas positif dan rajas yang positif tidak lepas dari satu sifat yang menjadi naungannya, yaitu satwam itu sendiri. Nah, kan? Mari kita sadar bahwasannya dalam diri kita itu terdiri dari 3 sifat untuk kita melangkah. Nah, 3 sifat inilah yang mendasari adanya satripu juga, alias 6 musuh dalam diri manusia. Dari 3 sifat itu tadi, satwam, rajas, tamas turun menjadi 6 musuh dalam diri manusia. Ayo. Mabuk, pemarah, iri, ya kan? Bingung, kasar pada sisanya. Utama rajas dan tamas itu akan menjadi penguasa dalam diri kalian. Siapa jadi tukang mabuk? Ayo, mabuk ini nggak hanya sebatas alkohol ya, tapi mabuk ini juga bisa dalam hal yang lain. Mabuk akan kemilikan orang lain. Bisa itu. Tapi mendominasinya mabuk itu lebih ke minuman. Pemarah titik-titik marah atau bahasanya senggol bacok hayo. Wes, ini. Bahasa-bahasa ini yang susah. Pada saat kita dalam posisi berjalan tanpa sengaja, ada orang yang meleng, nggak sengaja, langsung nguntap cengkiwe ke pelani. Baik kan itu? Bingung adalah salah satu sifat paling dasar yang dimiliki oleh manusia. Tatkala kita sudah berada di ujung jalan, kita mengalami kebingungan. Kita mau melangkah kemana, kita mau lari kemana, kita mau ngapain. Atau bahasa saat ini, bahasanya anak muda saat ini, galau. Pada saat sebuah harapan tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, atau ekspektasi kita nggak sesuai dengan realita, kebingungan yang terjadi. Kok ini sih? Bingung. Nah, tapi sudah mabuk, ada marah, ada bingung, ada iri terhadap orang lain. Pada saat kesuksesan orang lain di depan mata, sedangkan kita masih duduk diam terpaku, lalu kita menganggap bahwasannya kenapa dia lebih beruntung daripada kita, apakah dia seorang dukun? Lah, ini susah. Yang susah seperti itu. Pikiran-pikiran negatif kita yang sudah terkontaminasi oleh hal-hal yang bersifat negatif, maka apa yang kita lihat selalu bersifat negatif. Iri ini yang paling susah, penyakit yang paling sulit untuk ditaklukkan. Bagaimana untuk bisa mengatasi hal itu? Antaranya Triguna dengan Satripu.
Apa kira-kira yang harus kita lakukan? Yang pasti, nggak apa nih jawabannya ya, bisa yang pasti mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Iya. Selalu ingat nama Tuhan. Sebutlah nama Tuhan. Om Namah Shivaya. Pada saat kita ada kebingungan, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, boleh. Maka jalan itu akan terbuka kita. Pada saat kita menghadapi suatu masalah, ibaratnya kemarahan kita sudah mulai memuncak, ibarat gunung sudah mulai meledos atau meletus, kudengan temui wong ae. Tarik nafas dalam-dalam, lalu ingatlah Yang Maha Kuasa. Ganti. Itu akan sedikit meredakan. Tapi kalau terus-terusan pasti akan reda dengan sendirinya. Tapi tatkala nafsu itu mengikuti, maka semua akan menjadi rusak. Wis marah, wis iri, campur mabuk, ketambah nafsu, maka segala tindak kejahatan akan terjadi. Itu sering terjadi kepada manusia-manusia pada saat ini. Kenapa? Mereka lupa akan Tuhannya, mereka lupa menyebut nama Tuhannya, tapi dia selalu ingat akan nafsunya. Seperti kebiasaan ini. Tatkala emosi yang luar biasa yang keluar, yaitu sego pincu iwat jaran daripada yang widi atau nama Shivaya. Narayan, Om Nama Dewa Ganesha, ya Namo Nama Swaha. Nah, karena kata-kata itulah mengandung doa, sehingga apa yang kalian ucapkan itu menjadi suatu kenyataan. Wis puwek gele muncak termasuk metu golongane sego pincu iwak jaran, akhirnya menjadilah tragedi yang tidak kita inginkan. Tapi kalau kita menyebut nama Tuhan, maka segala pendinginan akan turun kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih seringlah sharing kepada orang yang tepat. Karena pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak konsisten dalam diri kita, tidak sesuai lah dengan keadaan kita. Pada saat kita bahasanya curhat lah tak bahasa tepat, itu pun juga akan mengalami kebingungan atau kegalauan kembali. Contohnya gini, sama-sama dia itu hidup di lingkungan yang bahasanya kok cinta masih menderita, ya wis lah menderita gitu, atau ada konflik di rumah tangga, ada konflik di rumah tangga, di rumah. Pada saat kita tribuna itu adalah 3 sifat dasar pada manusia yang mempengaruhi setiap tingkah laku kita, lalu turun menjadi sifat satribu atau 6 musuh dalam diri manusia. Ya, nah semoga dari pembahasan kita kali ini sedikit ada pencerahan. Mungkin itu dulu. Saya kembalikan kepada Mbak Yanti selaku moderator kita. Nanti selanjutnya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Ikam. Selanjutnya kita sesi tanya jawab ya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau tanya mengenai apa yang sudah dibahas oleh Pak Ikam. Tanya aja kalau semuanya kalian merasa apa yang dibahas oleh Pak Ikam itu ada singgungan dengan kehidupan kalian, tanyain aja. Pak Ikam sudah menjelaskan tentang tribunal, dan itu 3 sifat dalam diri makhluk hidup yang dibawa dari lahir kan. 3 sifat itu memang sudah nggak bisa dipisahkan dari manusia ini. Dan dari 3 sifat itu ada 2 sifat yang dianggap negatif, bukannya raja sama amat, tapi juga raja sama amat bisa dengan 3 positif. Nah, 3 sifat ini kan benar-benar melekat dalam diri kita. Gimana sih caranya kita, contohnya kita ini kan masih seorang brahmacari gitu kan, gimana sih caranya kita tuh bisa membilansikan menyeimbangkan antara ketiga
itu tadi. Gitu. Ya. Jadi intinya bagaimana sih cara kita menyeimbangkan ketiga sifat itu tadi dalam diri kita supaya seimbang dengan kita juga. Menarik ini ya. Cukup berat tapi juga menarik, saya kira. Berarti bisa langsung saya jawab. Ya. Baik. Tiga sifat ini memang melekat kepada diri manusia ya. Dan ini memang tidak bisa dipisahkan. Karena itu adalah sifat dasar kita. Awak menjadi api, ya karena triguna itu. Awak menjadi elek juga karena triguna itu. Nah, bagaimana sih menyeimbangkan ketiga sifat itu dalam diri kita? Untuk menyeimbangkan dalam diri kita sifat triguna itu tadi, rajas, satwam, tamas, ya, atau satwam, rajas, tamas itu tadi. Yang pasti seperti yang sudah tak sampaikan di awal, untuk menyeimbangkan kita harus lebih sering-sering mengingat akan sang kuasa itu sendiri. Karena tiga sifat itu kan berasal dari yang maha kuasa itu sendiri juga. Supaya kita dalam hidup ini penuh dengan warna. Ya nggak lurus-lurus tapi ya nggak boleh terlalu belok-belok gitu. Nah, sedangkan tiga sifat ini juga sebagai penjembatani kita dalam berkarma wasana. Ingat, kita ini hidup sebagai manusia itu merupakan karma wasana terlebih dahulu. Maka bersyukur-syukurlah kalian yang sudah menjadi manusia. Lalu diingatkan kembali dalam bentuk tiga sifat alamiah dasar itu tadi atau triguna itu tadi. Nah, maka dari itu pada saat kehidupan nantinya atau karma wasana kita saat ini kita berkarma nih ya, berbuat baik, berbuat buruk juga kita lakukan di sini. Dan kita punya satu lagi yaitu reinkarnasi. Nah, membicarakan masalah reinkarnasi itu tadi tidak lepas dari karma wasana yang kita lakukan pada saat ini atau masa lalu. Maka dari itu, dengan adanya tiga sifat inilah, pada saat kita selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa, kita pada saat mau melaksanakan hal-hal yang sifatnya malas gitu loh. Contohnya kita malas nih. Malas ini kan biasanya paling mendominasi kayak gini toh. Sembarang malas, nganu malas, ini malas, mau ngapa-ngapain malas, lihat buka HP, rebahan, malu mah nge-crawling ngalor ngidul ngetan ulang. Nah, kita ingat bahwasanya kita masih memiliki satu. Ayo moro-moro tani. Kita beraktivitas apapun wes supaya kita tidak menjadi orang rebahan. Hal sepele aja wes. Pada saat kita wes mulai malas, timbul malas, tiba-tiba ingatlah apa nih kamar kita, contohnya lagi kamar kita berantakan. Ayo gerak, usahakan kita bergerak. Lalu tumbuhkan rajasmu itu sebagai rasa rakus, marahkan dirimu sendiri bahwasannya kamarku kok ruwet gede kok ini wis berada nggak karu-karuan. Marah kak, ungkapkan kemarahan kalian kepada diri kalian sendiri. Nah, walaupun sulit tapi usahakan. Nggak apa-apa kan ngedumel di kamar, tapi kan yang kalian marahi siapa? Diri kalian sendiri toh. Tapi kan sambil gerak itu sudah mengurangi, dan itu sudah membalanskan. Walaupun sifatnya masih contohnya hanya di lingkungan kamar saja. Sambil cek-cek masuk ngomong, iki sandanganku tak umbani nggak apa-apa. Itu namanya belajar. Ya, nggak harus kita itu langsung ke tingkatan yang tinggi, langsung ke satuan. Nggak, itu semua ada prosesnya kawan. Nggak bisa seperti itu. Jangankan kalian ya, mungkin Mbak Yati ataupun saya sendiri juga. Kalau pada titik sebuah kemalasan, yos nggak bengong sih. Aduh, lek bengong banyak. Kadang yos nggak ngapa-ngapain, hanya buka HP, lihat di apa gitu-gitu tok. Tapi tatkala kita, aduh, ya dewa, kok ket mang kayak segini cuman rumah tok ya. Ya dewa kok. Ayo kita bangkitkan langsung. Lek wis duwe langsung tingkatkan ke kalian. Ojo malah fokus ya. Itu akan tertimbun ya itu. Semakin tertimbunnya itu Mbak itu sehingga bukannya malah kita semakin bergas, bukannya semakin meningkatkan itu malah semakin panas.
Kalau sudah ada niat satu, lakukan hari itu juga. Jangan menunggu nanti. Ya, itu yang pertama. Pada saat kalian menginginkan sesuatu dan kalian ingin mencapainya, hari itu juga lakukan. Lakukan hari itu juga. Jangan menunda besok atau lusa. Itu pasti akan berefek panjang. Semakin malasnya seperti itu. Nah, sementara hanya itu sih. Paling tidak pengendalian diri di alam pikiran kita sendiri. Orang lain tidak bisa merubah kalian. Contohnya, Mbak Ella, rumah-rumah. Ayo tolak, buat cek kamar dulu, buat kamar pecah. Manfaat. Terus kalau ada lagi, coba tanya lagi ya, biar kita tuh bisa Lebih hidup suasana. sekian dari kami. Om Santi Santi Santi. Santi. Oh, tepuk tangan kita. Oke, karena kegiatan kita Prasada Sarira Siwa Suci Nirmalaya Nama Swaha. Sikap penganjali puja Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om